rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa channel YouTube Alif Informatif Empil yang sangat saya hormati dan banggakan, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa bertemu bertatap muka kembali dalam penyampaian materi dakwah Islamnya yang akan kita bahas bersama-sama. Dan salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia atau akhirat. Allahumma amin. Pemirsa sekalian yang sangat saya hormati dan banggakan, izinkan dalam kesempatan kali ini saya berbagi sebuah bahasan, sebuah materi, sebuah konstruksi pemahaman bersama tentang macam-macam dakwah. Kita tahu sekarang ini sedang banyak gencar untuk saling berbagi dalam media sosial, dalam platform digital maupun secara offline langsung tatap muka, bagaimana dakwah yang baik, bagaimana dakwah yang itu bisa sampai materinya kepada halayak, kepada pendengar, kepada umat dengan cara yang baik, konten yang baik, pun juga hasilnya baik, pemahaman mereka. Nah, ada beberapa macam dakwah yang perlu kita mulai bersama. Sebelum itu kita perlu tahu dulu bahwa dakwah itu berasal dari bahasa Arab. Dakwah dalam bahasa Indonesia berarti ajakan. Dalam bahasa Arab kata dakwah itu merupakan kata benda dari kata kerja da'a, ya dakwah yang berarti panggilan, seruan, ajakan atau jamuan. Sederhananya pengertian dakwah adalah penyiaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dakwah adalah penyiaran agama dan pengembangannya di kalangan masyarakat. Dakwah adalah seruan untuk mengeluh, untuk mengikuti, untuk mengamalkan ajaran agama atau ajaran-ajaran yang baik dari kepercayaan yang kita anut. Ada ayat dakwah yang sangat familiar yang perlu kita tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Yang artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk ke dalam orang-orang yang menyerahkan diri. Menyerahkan diri di sini artinya berserah diri kepada Allah. Dakwah karena itu teman-teman sekalian bisa adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil manusia untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan akidah, akhlak dan syariat Islam secara sadar dan terencana. Tujuan dakwah adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pemirsa sekalian, dakwah juga adalah upaya mendorong manusia dalam berbuat kebajikan. Alim Mahfuz dalam perkataan yang mengatakan dakwah adalah untuk mendorong manusia agar berbuat baik menurut petunjuk, menyeru berbuat kepada kebajikan dan melarang dirinya dari munkar agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sementara itu dakwah Islamiyah diartikan sebagai upaya mengajak, meyakini dan mengamalkan akidah dan syariat Islam dengan baik. Ada beberapa unsur dakwah yang perlu diketahui oleh kita semua. Yang pertama, dalam buku Dasar-Dasar Retorika Komunikasi dan Informasi dari Latif Rosyidi yang terbit tahun 1995, yang pertama ada dai atau juru dakwah. Adalah yang bertugas sebagai komunikator yang berkewajiban untuk menyampaikan isi dakwah baik kepada pribadi, kelompok ataupun masyarakat. Kemudian ada materi dakwah. Isi pesan dari dakwah tersebut yang dikombinasikan, yang dikombinasi dengan hal-hal yang baru yang ada saat ini secara efektif dalam menyempurnakan media dakwah agar penerima dakwah bisa menerima materi atau konten dengan sangat mudah dan tercapai tujuan dari dakwah itu sendiri. Kemudian penerima dakwah itu adalah audiens, publik atau massa yang menjadi sasaran kemana tujuan dakwah itu akan ditujukan. Media dakwah pada saat ini bisa secara langsung offline, pengajian umum, tabligh akbar yang secara offline, atau berbagai macam materi yang disampaikan via digital, ada platform digital seperti YouTube, Instagram,
Reels ya, YouTube Short, kemudian TikTok juga. Ini bagian dari upaya melakukan mainstream dakwah dalam berbagai platform digital. Kemudian ada efek dakwah. Apa yang saya ingin dapatkan dari dakwah yang kami sampaikan? Nah, oleh karena itu teman-teman, ada yang perlu kita tahu juga terkait dakwah fardiyah. Ya, ada beberapa macam dakwah. Pertama adalah dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah adalah metode dakwah yang dilakukan pada seseorang individu secara langsung oleh yang didakwahkan. Jadi door to door, orang-orang, tanpa adanya hal-hal yang sifatnya kaku atau rigid, harus ada tempat yang luas, halayak yang banyak, tapi hanya orang-orang. Itu namanya dakwah fardiyah. Kemudian contohnya adalah dakwah pada dalam kantor dengan memberikan teguran, nasihat, anjuran, contoh yang baik ya. Bisa kemudian saat kita sedang bersama-sama berdua dalam satu forum dan disampaikan nasihat dan teguran tersebut. Kemudian yang kedua adalah dakwah ammah. Dakwah ammah adalah jenis dakwah yang dilaksanakan seseorang dengan media lisan yang disampaikan kepada orang banyak dengan tujuan memberi pengaruh kepada orang lain. Bisa berbentuk khutbah atau pidato. Kemudian ada dakwah bil lisan, adalah macam-macam dakwah yang secara langsung disampaikan dalam bentuk tulisan, sehingga interaksi yang terjalin antara pemberi dakwah dengan orang yang mendengarkan dakwah tersebut. Pada dakwah lisan atau dakwah langsung, seseorang bisa langsung mendengarkan dan memahami apa yang telah disampaikan oleh pemberi dakwah. Nah, jika ada hal-hal lain yang bisa kita tahu, ya ada juga dakwah bilhal. Ya. Dakwah bilhal adalah macam-macam dakwah dengan contoh perbuatan yang nyata. Jadi kita menyampaikan materi, konteks atau dakwah secara nyata, secara langsung. Kemudian dakwah ini jelas dilaksanakan dalam maksud tidak hanya membuat pendengar memahami arti isi dakwah, tapi langsung dicontohkan dengan suatu masalah atau contoh nyata. Ya, contoh Nabi ketika berdakwah dulu menyebarkan agama Islam. Nah, ada juga dakwah bitargim. Ya, pola dakwah bitargim adalah melalui tulisan, melalui artikel, melalui internet seperti yang sedang saya lakukan ini, melalui koran dan sebagainya. Dakwah bitargim tidak akan musnah meskipun sandari sudah ada. Karena apa? Ada di platform digital. Jejak digitalnya masih ada sampai kapanpun dan ini sangat penting sekali. Kemudian ada dakwah bil hikmah, ya dakwah yang kemudian bagaimana disampaikan secara bijaksana dan arif, pendekatan sangat manusiawi, kemudian menghindari konflik, tidak menjelek-jelekan orang, tidak melakukan hate speech atau ujaran kebencian, tidak menyebarkan berita bohong. Dakwah bil hikmah ini adalah dakwah yang mengutamakan kejujuran, kemanusiaan, kemudian tidak membunuh karakter orang dan sebagainya. Oleh karena itu penting bagi kita teman-teman pemirsa sekalian untuk memahami berbagai macam hal tadi, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Macam-macam dakwah, kemudian jenis dakwah dan upaya-upaya dakwah yang baik itu seperti apa. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya.